cepat itu membuat otak teman-teman nggak berpikir. Jadi yang nyimpen, halo, yang nyimpen catatan PHA, terus nanti kalau mirip-mirip di copy paste, itu tandanya Tuhan kasih obat awet muda malah dibuang. Karena itulah nanti kalau bikin PHA nggak usah lihat contekan. Sampai kemarin kami masih masuk surveillance, masih ketemu bahwa nggak nyambung tambah nggak nyambung lagi. Sekolahnya Quantum Kick misalnya ditulis di situ TK Pembina. Konangan balik gitu ya. Oke, next. Silakan ya. Sekarang, kenapa PAUD harus berkualitas? Next. Saya pakai 2 kitab. 1 pakai Al-Quran. Ada teman-teman Kristiani di sini? Enggak apa-apa. Ada teman-teman Kristiani? Ada? Enggak ada ya? Ada. Oh, alhamdulillah, berarti pas. Saya ambil dari dua kitab. Di dalam surat At-Tin ayat 4. Bagi yang beragama Islam boleh baca sama-sama. Kita mulai dengan A'udzubillah dulu. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lanjutkan dengan maknanya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kenapa teman-teman saya ajak ikut membaca ini? Semua yang kita katakan akan disimpan di dalam otak kita. Itulah sebabnya orang yang menceritakan kejelekan orang 10 kali, dia akan lebih jelek 100 kali dibanding orang yang diceritakan. Itulah sebabnya di dalam Islam, kalau menceritakan kejelekan orang lain sama dengan memakan Daging. Kalau manusia memakan bangkai akan merusak tubuhnya. Jadi kita akan bicara yang baik, kita mencegah otak kita mendengar yang tidak baik, dan kita membaca Al-Quran setiap hari. Oke, apa maknanya ini? Artinya semua anak di dunia tidak melihat agama, tidak melihat ras, tidak melihat bangsa. Semua diciptakan sebaik-baiknya. Next. Tuhan Maha Adil. Semua anak di dunia adalah yang terbaik. Next. Lalu pertanyaannya, kenapa ada yang stunting, ada yang normal? Kenapa ada yang berantem? Kenapa ada yang santun? Kenapa ada yang semangat belajar, ada yang malas belajar? Saat ini kita prihatin. Coba, bisa bayangin nggak? Ada anak-anak SMP berempat naik motor, nggak salah apa-apa tuh nenek tua, ditendang di pinggir jalan. Ada apa? Kalau memang mereka baik, kenapa mereka kemudian di belakang menjadi berbeda? Next. Bahkan next mas. Bahkan memungkinkan anak usia dini, saya dulu di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Riau, next mas, ditemukan seperti ini. Umurnya 5 tahun, berhubungan badan dengan teman sebayanya. Dan di lembaga PAUD kami menemukan seorang anak, kemudian ketika main ulekan, temannya bilang, ulekannya disuruh masukin ke vagina. Oke, next. Pertanyaannya, emang kenapa sampai seperti ini? Oke. Dan bayangkan ini kejadiannya semakin banyak. Seorang ibu di Kabupaten Siak di Provinsi Riau menangis datang kepada pemerintah untuk meminta internet dan lain sebagainya itu di sini. Di sini kenapa nggak bisa gampang masuk
ke pornografi. Kalau kita kan lagi kerja yang baik aja, pornografinya muncul. Kenapa? Orang tua ini anaknya kelas 1 SD memperkosa adiknya yang usia TK. Di mana dilakukannya? Di rumah. Oke, next. Ternyata, boleh nggak dalam hitungan ketiga baca ini sama-sama? Ingat tadi, semua yang kita ucapkan akan terinternalisasi di otak kita. Oke, dalam hitungan ketiga dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Manusia bertindak sesuai pengalaman mensimpan di memori otaknya. Itulah sebabnya segitu banyak orang ditragedikan di rumah. Tidak semua orang perlu ke lapangan meluapkan emosinya. Ada banyak cara orang marah untuk masalah yang sama. Yang satu sabar, yang satu duduk, yang satu dia kemudian marah, yang satu gebrak meja, yang satu lempar pintu. Ada lagi nggak gebrak meja, nggak lempar pintu, nggak yang lain. Diam tapi kemudian pasang guna. Ada itu, kayak itu. Kenapa kok jadi berbeda? Tergantung pengalamannya. Karena itulah kalau kita udah bertemu dengan orang dewasa, apalagi bertemu dengan suami kita, nah ini nasihat perkawinan Mama Dede nih. Kalau ketemu sama suami, sadar nikahnya umur berapa? Emang ada yang nikah umur 6 tahun? Enggak kan? Oleh karena itu dia udah terbentuk di memori otaknya. Sehingga kita menjadi melihat, oh orang itu kayak gitu ya. Jadi nasihat buat kita. Tapi buat kita yang memiliki hal-hal yang tidak baik itu, kita cepat sadar, oh ini kita punya pengalaman masa lalu. Saya orang Sumatera. Mungkin kalau anak saya itu bilang gini, Bundo dulu dengan sekarang itu beda loh. Sejak Bundo yang Audi jadi lebih. Kenapa? Kita belajar terus, saya sampai sholat hajat juga supaya diri saya diperbaiki. Karena cenderungnya sebenarnya emosional. Karena dididiknya dengan cara juga yang emosional. Kalau kita memandang orang lain, kita sadar. Misalnya nih, kalau para perempuan kemudian punya suami, terus nggak mau menunjukkan kasih sayang, mencium kita, gitu, meluk kita nggak mau, jangan langsung nyanyi, pulangkan saja aku ke rumah ibuku. Enggak, justru kita kasihan sama dia, karena dia dibesarkan dengan orang tua yang tidak melakukan kasih sayang di rumahnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang itu tergantung pengalaman. Nanti nggak itu kapasitasi. Tapi bukan berarti kita biarkan kan kalau teman kita salah. Nanti punya caranya. Oke, next. Kalau begitu, next mas. Nah, oh ini dulu. Kalau tadi adalah Al-Quran, saya sekarang ambil Amsal 22 ayat 6. Saya punya sahabat pendeta gitu, wah keren banget dia kalau bagaimana memberikan. Dan dia membacakan ini. Dan saya langsung ambil. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka di masa tuanya tidak menyimpang pada jalan itu. Berarti yang nanti menyebabkan anak menyimpang bisa karena pendidikannya salah. Sebaliknya, dia akan melakukan kebaikan sesuai pendidikan yang dia terima. Sama kan? Al-Quran dari Muslim dan Kristiani sama. Oke, next. Karena itulah kita tahu bahwa otak itu menyimpan memori bukan saja sejak anak lahir, sejak usia janin. Next. Nanti bisa ambil di internet, tinggal masukin, nanti kan materi saya berikan. Cari. Ternyata kita sudah menyimpannya di prenatal memory. Makanya kalau bapak-bapak nanti istrinya hamil, kalau mau berantem pakai bahasa isyarat, karena nggak pakai suara, atau bilang nanti kita berantemnya kalau anak dalamnya aja. Kenapa? Karena tersimpan. Dan begitu seorang ibu mengalami kekerasan, maka kontraksi dari janinnya ini dari rahimnya keras, dan itu pelajaran pertama tentang kekerasan pada anak. Jadi udah
sudah ditabung di sini. Next. Dan ini akan berkembang pesat dari lahir sampai usia 2 tahun, 3, 5 tahun, dan kemudian 6 tahun. Dan usia 2 tahun, sekarang baru kita sadar kenapa ASI itu diminta 2 tahun. Ternyata semua otak yang tidak dikembangkan sampai usia 2 tahun, dia akan dipangkas dan kemudian nanti dia yang tertinggal itulah yang kemudian dipakai. Next. Maka ketika di buku Brain Based Learning menyatakan otak dewasa 50% jumlah neuron otak anak 2 tahun. Berarti ada kapasitas potensi fitrah yang Allah berikan kepada kita hilang 50% karena dia tidak diberikan stimulasi. Nah, kalau teman-teman lihat gambar grafik yang di atas, disitulah kita menyadari kenapa usia 6 tahun ke bawah disebut dengan the golden years. Jadi tuh lihat itu gambarnya, itu artinya begini, naik jadi besar. Coba dilihat di usia 6 tahun, kemudian sebagian besar dan semua itu menurun. Dia tinggal pemangkapan. Karena itulah next, bagian pendidikan anak usia dini, gurunya menjadi penting. Guru itu ada 3. 1, guru di sekolah. 2, 3, lingkungan. Itulah sebabnya mengapa diakreditasi mayoritas instrumen kita bicara pendidik menstimulasi, pendidik memfasilitasi, kemudian alat bahan main sesuai minat anak. Itu pakai teori ini. Sebelum Merdeka Belajar, kita dikasih ilham bikin instrumen yang sebenarnya sudah Merdeka Belajar nama. Itu kuasa Allah aja. Sehingga begitu mau Merdeka Belajar, instrumen kita bisa dipakai. Oke. Kalaupun kita memberikan penguatan tambahan nanti, itu lebih penguatan. Guru adalah model teladan bagi anak. Karena itulah yang kita amati adalah gurunya, jangan kebalik, anaknya. Boleh anaknya boleh, tapi anak itu pendekatan untuk guru. Maka kita nggak ada masalah. Anak baru masuk 1 hari, terus kemudian kita melakukan visitasi, nggak masalah. Karena kita akan mengecek apakah gurunya melakukan stimulasi, meletakkan alat dan bermain karena pakai dasar ini. Oleh karena itulah teman-teman, nanti kalau hadir di meditasi, fokusnya kepada guru. Anak itu adalah fungsinya. Kalau anaknya belum melakukan, tidak masalah. Kenapa? Karena memang belajar itu ada tahapannya. Oke, next. Ini bisa nggak mas videonya? Bisa diklik nggak mas? Di bawah itu suka ada. Nggak ketemu ya? Nggak, maksudnya nggak kelihatan. Nah itu tuh. Oke, kita lihat sebentar. Nggak bisa. Yes. Oh nggak bisa. Oke. Ini kan penelitian sebenarnya. Apa yang dilakukan orang tua, itulah yang dilakukan anak. Apa yang dilakukan guru, itulah yang dilakukan anak. Kenapa? Karena anak lahir putih suci. Dan di Amsal 22 mengatakan tergantung bagaimana kita mendidiknya, dan dia akan salah jalan atau tidak. Next mas, naik aja nggak apa-apa. Boleh naik dulu. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan di dalam dunia pendidikan? Dan itulah yang kita cari. Next, 3 pilar ini. 1, apakah PAUD-nya berkualitas? 2, apakah rumahnya berkualitas? Yang ketiga, apakah lingkungannya berkualitas? Yang ketiga ini agak susah kita hire di sini. Tapi melalui PAUD berkualitas kita dapatkan rumah berkualitas. Dan di dalam instrumen kita
ada pertanyaan yang berhubungan dengan keluarga. Next, 3 ya. Apakah PAUD berkualitas menurut PP 57 tahun 2021? Satuan PAUD yang memiliki lingkungan belajar yang aman. Aman itu apa aja? Terhadap apa? Aman? Satu, aman itu terjaga dari bahaya apa? Satu, fisik ya. Fisik, misalnya alat dan bahan lainnya kemudian membahayakan kepada anak. Yang kedua, psikis. Apakah si guru melakukan kekerasan kepada anak? Oke. Yang ketiga, yang disebut sekarang adalah kekerasan seksual. Next, belum. Nyaman. Nyaman itu adalah perkara hati dan perkara suasana. Teman-teman itu kalau saya bilang apa? Pegang tinta emas untuk menggambarkan berita kepada negara. Itu hebatnya. Sehingga anak dapat berkembang secara utuh. Utuh itu definisinya apa? Kalau berkembangnya satu, nilai agama. Dua, fisik motorik. Tiga, kognitif. 4, bahasa 5, sosial emosional. 6, Seni. Wajar Pancasila. 6 apa? Bukan seni ya. Sekarang apa? Wajar Pancasila. Nilai Pancasila. Oke. Secara utuh. Kalau pembelajarannya tidak utuh, saya kasih contoh. Kalau anaknya jago berhitung, siap-siap jadi ibu dan ayah akan diantarkan ke panti jompo. Mending panti jompo. Ada teman saya menemukan ada orang tua yang tadi masjid ditinggal sama anaknya di situ. Sedih kan? Kenapa? Karena waktu belajar berhitung, hitungannya mantap, sehingga dia pakai teori berapa yang dikeluarkan, saya dapat segitu. Dan kalau sudah mengurusi orang tua, matematikanya matematika nilai agama dan moral. Saya urus orang tua saya keluarkan sedekah, saya keluarkan infak, saya akan mendapatkan lebih banyak dari yang saya keluarkan. Sama, kalau teman-teman meyakini uang 150.000 bukan untuk makan saja, bukan untuk kegiatan ini, tapi lebih besar dari itu, nanti dibalas oleh Allah 700 kali lipat bahkan lebih. Itu gak bisa pakai matematika biasa. Hanya matematika 1 tambah 1 ya 2. Itulah sebabnya harus utuh. Apalagi udah bicara nilai emosional. Jadi pembangunan manusia itu harus utuh. Ini yang teman-teman lihat juga dari 6 aspek tersebut. Next. Nah, kayak ini nanti dilihat nggak apa-apa buat pegangan. Next. Oke. Lalu kita sampai sekarang untuk melihat PAUD berkualitas, lembaga pendidikan yang lainnya berkualitas dimulai dari 8 ini. Standar tingkat pencapaian perkembangan, standar isi, proses penilaian, PTK, pengelolaan, pembiayaan, sarana prasarana. Semuanya sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Oke? Jadi itu nggak terpisah-pisahkan. Makanya teman-teman nggak bisa cuma lihatnya. Misalnya lihatnya di sini, nanti kita lihat di 26 butir. Nggak bisa kalau nggak begini. Kami kan selalu bilang begitu. Nggak bisa kalau seandainya anak menggunakan alat tulis misalnya, tapi dengan cara dipaksakan. Nggak bisa, karena semuanya harus kait mengkait. 26 butir yang teman-teman pelajari itu semuanya kait mengkait. Next. Nah, sehingga ini
berkualitas. Anak datang dari rumah, keluarganya harus berkualitas, memberikan gizi. Kalau enggak, apa yang terjadi? Dia tidak bisa anaknya belajar dengan baik. Nanti saya jelaskan di bawah. Itulah sebabnya mengapa PHBS dikejar sama kita, minum dikejar sama kita. Itu semua berbasis teori neuroscience. Kalau minumnya kurang, dia menjadi tidak konsentrasi. Oke, nanti di slide berikutnya. Karena itulah kita meminta di rumah juga melakukan hal yang sama dengan yang di lembaga PAUD. Berarti kalau kita datang ke lembaga PAUD, kita udah lihat semuanya. Sarana prasarananya sesuai nggak mencapai anak yang berkembang secara utuh. Kemudian kepala sekolahnya mengurusi tidak, sehingga ketika penatnya si PHA nanti nggak mungkin ada sekolah yang sama PHA-nya, meskipun untuk masalah yang sama. Contoh, anak tidak distimulasi jujur, kan banyak tuh yang tidak distimulasi jujur. Kenapa tidak distimulasi jujur? Ada dua kemungkinannya. Satu, memang nggak punya lesson plan-nya sehingga tidak dilakukan, berarti nanti rekomendasinya gurunya ditingkatkan. Atau sebenarnya ada lesson plan tapi tidak dilaksanakan, di kepala sekolahnya yang diberi rekomendasi. Karena itulah ini kita lihat satu-satu. Sebenarnya semua ditinjau satu-satu untuk menunjukkan hal berkualitas. Gak bisa cuma lihat anaknya, apalagi kalau kita tidak menggunakan kacamata yang komprehensif dan teman-teman tertipu. Mudah-mudahan sekarang tidak seperti itu. Kalau dulu kan kalau saya di suatu ketika ada akreditasi lah di perguruan tinggi, tiba-tiba tanamannya tumbuh mendadak gitu Mbak Uji. Tiba-tiba gitu ya, ini kejadian lah di tempat lain. Tiba-tiba ruang komputernya nambah malam hari. Tiba-tiba kursinya jadi baru, padahal didatangkan untuk kegiatan itu. Besok kalau kita berada di situ sudah nggak ada itu. Kita harus punya kacamata yang dalam dan luas untuk melihat ini rekayasa apa enggak. Oke, next. Nggak terasa, nanti dilanjutkan. Oke, next mas. Nah inilah yang membahayakan. Pendidikan membodohkan. Schooling without learning. Orang datang ke lembaga pendidikan tapi nggak dapat apa-apa. Dapatnya cuma tepuk tangan. Padahal harusnya apa? Memastikan nilai agama dan moralnya dan seterusnya. Karena itulah akreditasi menjadi penting. Jangan sampai anak diantarkan ke PAUD, tapi PAUD-nya abal-abal, nggak ngajarin yang sesuai dengan harapan kita. Next dulu mas, sedikit lagi. Oke. Nah, kenyataannya kan begini, faktanya. Faktanya harusnya anak tuh bisa belajar sendiri, tidak di direct oleh gurunya. Kenyataannya ya seperti itu. Mulai ulangannya ini ditemukan di fakta di lapangan. Saya suka kalau ke daerah datang mereka nggak tahu saya siapa gitu. Apalagi kalau pakai masker itu enak, orang nggak ngerti kita. Ini kejadian loh. Ulangan itu memang ada di pendidikan anak usia dini. Ya, apalagi kalau LKS sampai sekarang masih banyak guru dan orang tua masih belum memahami LKS itu tidak membuat anak-anak kreatif dan inovasi. Susah banget kasih taunya. Oke, nanti karena itulah akreditasi penting. Next. Oke, tapi kalau anak kemudian dipercaya, keluar tuh surat At-Tin ayat 4, keluar tuh Amsal 22 ayat 6 tadi, bahwa anaknya akan keluar seluruh kemampuannya. Next. Oke, kita bercepat sedikit, sebentar Mbak. Kita lanjut aja. Oke. Tidak ada anak yang sama
Syaratnya apa? Kalau alat dan bahannya tidak sama. Kalau alat dan bahannya sama, hasilnya akan sama. Itu yang kita sebut anaknya nggak kreatif. Maka pendataan lingkungan main yang berkualitas itulah yang nanti teman-teman cari di butir-butir instrumen kita. Next. Oke, nah bagaimana si guru menginspirasi, bagaimana memecahkan masalah? Karena kita punya kecenderungan, kebanyakan kita itu memberitahukan secara langsung, tidak percaya anak itu memiliki kemampuan, dan kita selalu memberikan petunjuk kepada anak itu. Dan itu yang kita sebut tidak memberikan kesempatan anak untuk memecahkan masalah, tidak punya kesempatan anak untuk membuat keluar idenya. Oke, next. Oke, saya percepat. Dan akan kita temukan hasil yang tidak sama meskipun temanya sama, meskipun buku yang dibacakan buku yang dibacakan sama, gurunya cuma itu aja yang menyampaikan, tapi hasil karya, ini ada hasil karya di lembaga PAUD-nya dulu, tidak ada yang sama di 4 kelompok. Jadi ada 4 kelompok, temanya transportasi, gurunya membacakan buku yang sama, gurunya membuka video yang sama, lalu anak boleh memilih bahan dan alat yang berbeda menurut dia. Hasilnya nggak sama. Satu bikin kereta api, satu bikin truk, satu bikin perahu. Sayangnya banyak lembaga PAUD tidak tahu ini. Karena itulah Budo berharap akreditasi mengabarkan kepada Pak Nadiem, mengabarkan kepada Pak Jokowi, mengabarkan kepada Gubernur, berbahaya kalau kita membiarkan PAUD tidak berkualitas. Budo stop dulu, jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi setelah istirahat. Saya beri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.